Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin yang dimuliakan, kita ini diperintah oleh Allah bukan hanya untuk memperbaiki amalan, tapi kita ini diperintah oleh Allah memperbaiki amalan dan memperbaiki sifat-sifat hati kita. Perubahan sifat di dalam hati. Ini perintah Allah SWT. Bukan hanya kita diperintah sholat, tapi kita ini diperintah khusyuk dalam sholat. Bukan hanya diperintah kita ini untuk iman, tapi setelah iman kepada Allah, terus tawakal, bergantung hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, bahkan cinta hanya kepada Allah. Ini yang kita usahakan. Jadi orang itu sudah iman tapi belum berubah, hatinya itu belum berubah, bergantungnya kepada uang saja. Iman kepada Allah itu iman, tapi pikirannya, hatinya, kalau ada uang beres, kalau tidak ada uang bagaimana mungkin beres. Itu berarti sifat hatinya belum ada sifat tawakal kepada Allah. Sudah iman kepada Allah tapi hati belum berubah, takutnya itu pada makhluk, takut pada genderuwo, bahkan sama istrinya aja takut. Nah ini namanya hatinya belum berubah. Wa iya ya farhabun, hanya kepada Allah kamu takut. Wa 'alallahi fatawakkalu, hanya kepada Allah kamu bergantung. Jadi kita ini diperintah oleh Allah itu untuk merubah, usaha merubah, bukan merubah, usaha merubah sifat-sifat hati kita.
Lah kalau sifat-sifat hati ini sudah berubah, itu menurut pengalaman para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah, itu pertolongan Allah yang istimewa, pertolongan Allah yang luar biasa akan datang kepada orang itu. Contohnya para sahabat itu setelah beriman kepada Allah, terus berjuang bersama Rasulullah siang dan malam, lama-lama hatinya itu berubah. Karena hari-hari mendengar cerita keagungan Allah, hari-hari dapat pengalaman macam-macam dengar bersama Rasulullah. Nah, kalau orang itu bersama pedagang, ya dapat pengalaman perdagangan. Kalau bersama petani, dapat pengalaman pertanian. Nah, kalau orang itu bersama Rasulullah dalam perjuangan, ya dapat pengalaman-pengalaman agama, dapat pengalaman-pengalaman pertolongan Allah. Sehingga hati para sahabat itu timbul tawakal, bergantung kepada Allah. Yang diandalkan hanya Allah saja. Sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika para sahabat dapat berita ada pasukan-pasukan musuh yang akan menghancurkan mereka, maka spontan, nggak usah ada yang nyuruh, spontan. Ini sifat itu tandanya, ini spontanitas ini menunjukkan sifat ini. Nggak usah ada yang nyuruh, nggak usah ada yang ngajari, tahu-tahu mulut mereka ini mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su'. Akhirnya nusratullah yang istimewa itu datang kepada para sahabat. Orang-orang kafir yang mau nyerbu itu ketakutan, mundur semua. Bukan hanya mundur semua, bahkan kebanyakan mereka masuk Islam akhirnya. Ini namanya sifat tawakal. Nah, sifat itu akan tampak ketika orang itu menghadapi benturan. Bukan ketika bayan, ketika membaca, bukan. Ketika orang itu menghadapi benturan itu, menghadapi masalah itu, bagaimana sikapnya? Itu sifat dia. Ada satu orang menulis buku, bukunya khusus bab sabar. Tebal sekali bab sabar, fadilahnya sabar, keistimewaan sabar, cerita orang-orang sabar. Setelah nulis buku, ada masalah dengan temannya, ngamuk-ngamuk. Lah kamu itu baru nulis kitab bab sabar kok sekarang ngamuk-ngamuk. Ya, itu kan tulisan. Kalau sifat saya ini belum sabar, saya ini ngamuk-ngamuk gak karu-karuan. Jadi bicara dengan sifat itu lain. Bicara itu sekarang ini, tapi nanti latihan, pengorbanan, doa, lama-lama hatinya berubah sehingga mendapatkan benturan. Ini kalau orang sudah punya sifat yakin kepada Allah itu, yang pertama kali diingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang mulia baginda Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita. Waktu di Uhud, beliau dikepung orang-orang kafir, depan, belakang, kanan, kiri. Di sini Nabi menunjukkan sifatnya. Sudah kepepet kayak begitu, apa yang beliau buat?
Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku minta tolong. Ini sifat ini. Ini bukan waktu bayan, waktu dikepung sama orang kafir. Langsung orang kafir itu mencelat semua, terlempar ke depan, belakang, kanan, kiri. Nah, ini sifat namanya. Sifat ya. Kalau menghadapi masalah itu bagaimana? Saya pernah dikasih cerita ayah saya itu zaman Belanda dulu. Belanda nyerbu ke Jombang sana. Maka Mbah Kiai Hasim itu dilapuri. Ini Belanda nyerbu ke Jombang dan santri-santri sekarang dikepung, nggak bisa keluar, itu bagaimana itu? Gitu. Ayo kumpul semua, baca Yasin 41 kali, kata beliau. Tiupkan air ini. Baca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin sampai 41 kali, tiupkan sama air. Kemudian Mbah Hasim itu bilang, siapa yang siap membawa ceret ini, berikan kepada santri-santri yang dikepung sama Belanda itu. Enggak ada yang berani semua. Diam aja. Kamu tunjuk. Jadi kalau di taskil tidak mau itu tunjuk, itu bagus gitu. Emang ditunjuk kiainya ya, akhirnya taat. Nggih, siap. Salah satu berangkat nerobos barisan Belanda, dikasih minum tuh santri-santri yang dikepung Belanda itu. Keluar gak ada yang tahu. Belanda cuma ngumpul saja. Nggak tahu itu ada orang-orang lewat, nggak tahu. Ini tawakal ini, bahwa Yasin itu mendatangkan nusratullah. Nah, ini yang kita mau belajar juga dalam waktu keluar itu. Insyaallah kita niat semua kan. Nah, ini timbulnya keyakinan semacam itu bagaimana? Kalau orang itu senantiasa berjuang terus menerus, dakwah terus menerus, cerita keagungan Allah terus menerus, doa terus menerus, lama-lama dapat pengalaman-pengalaman, hatinya ditambah kuat, tambah kuat, bergantung hanya kepada Allah. Kita juga malam wiridan hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi itu latihan, belum jadi sifat. Kalau sifat itu kayak sahabat tadi, dapat masalah hasbunallah, akhirnya datang pertolongan Allah. Ini sahabat itu, agama itu sudah merubah sifat hati. Nah, ini yang kita ingin belajar semua kan. Sahabat itu diceritakan dalam Quran. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mendengar asma Allah saja hatinya gemetar. Kita sudah beriman kepada Allah. Kalau nggak beriman kafir namanya. Saya beriman yang menciptakan alam semesta ini Allah. Semua yang menciptakan Allah, bumi, langit, dunia, akhirat, yang menciptakan Allah, yang berkuasa Allah. Tapi kadang-kadang hatinya belum berubah. Nah, sahabat itu sudah berubah hatinya itu ketika mereka senantiasa bicara keagungan Allah, mendengarkan pembicaraan keagungan Allah, dan di mana-mana bersama Nabi dalam perjuangan. Akhirnya hatinya itu berubah. Baru mendengar Allah begitu saja sudah gemetar saking takutnya kepada Allah. Kalau mereka mau sholat, wajahnya jadi pucat. Ini sifat ini bukan amalan, ini sifat. Ditanya kenapa kok wajah kamu pucat? Loh, kamu nggak tahu, saya mau menghadap pada Allah. Wajahnya jadi pucat. Siapa yang bawa HP ini? Matikan atau buang di kali sana. Insyaallah ya. Ini HP itu merubah sifat itu. Jadi sifat baik kepada sifat buruk.
tidak tawajuh waktu sholat. Ini ada cerita nih ya, entah benar atau tidak, tapi kelihatannya kok benar tuh ini. Ini setan-setan tuh musyawarah. Bagaimana orang Islam tuh lupa kepada Allah tuh bagaimana caranya. Akhirnya setan tuh ambil keputusan, sekarang dibikin gedung-gedung bioskop. Di mana-mana gedung-gedung bioskop, gedung-gedung film. Akhirnya orang-orang pada pergi ke sana. Tapi akhirnya musyawarah lagi setan itu. Di gedung-gedung film itu yang datang cuma anak-anak muda saja. Kiai nggak mau datang. Nah, santri juga nggak mau datang, malu ke sana. Bagaimana gedung-gedung film ini kita bawa ke rumah-rumah? Akhirnya mereka berpikir, jadilah namanya televisi. Ya. Sehingga santri nggak malu di rumah sendiri. Ya. Ustadz juga nggak malu. Kadang-kadang kiai juga nggak malu. Tapi setan musyawarah lagi. Sekarang sudah berhasil ini. Banyak orang lalai kepada Allah sekarang di rumah-rumah. Hafidz Quran pun sudah lupa kepada Allah sekarang karena lihat televisi. Sambil nonton TV, sambil muter tasbih. Habis sholat, ya, masih selimutan serban, ya, duduk bersama anak-anaknya, puter tasbih sambil nonton udel. Ya. Ngerti udel, men? Udel itu puser. Pusernya apa? Pusernya udel. La haula wala quwata illa billah. Setan musyawarah lagi. Tapi itu santri-santri, ustadz-ustadz, orang-orang Islam itu lupanya kepada Allah hanya di rumah saja. Bagaimana mereka itu di mana saja lupa kepada Allah. Musyawarah, dibikinlah HP. Ya. Sholat kering, wiritan, teot. Masya Allah, sampai tawaf di Mekah pun teot. La haula wala quwata illa billah. Setan seneng. Setan tuh seneng. Nggak tahu apa yang mau dibuat lagi ini setan ini. Ini musyawarah terus setan ini. Bagaimana kita ini 24 jam lupa kepada Allah, ingat makhluk saja, sehingga sifat tawakal dari hati kita itu hilang. Sifat tawakal hilang dari hati kita. Ya, kalau sifat tawakal hilang, bergantungnya kepada makhluk, lupa kepada Allah, ini nanti nusratullah ghaibiyah, pertolongan Allah yang istimewa, yang luar biasa, sebagaimana yang Allah turunkan kepada orang-orang dulu itu jadi nggak ada lagi. Ya, kalau hati itu bergantung betul pada Allah, nanti nusratullah yang Allah turunkan kepada nabi-nabi, yang Allah turunkan kepada para sahabat akan turun lagi saat ini juga. Kalau kita ini punya sifat yang serupa, maka akan datang pertolongan Allah yang serupa juga. Ini keberatan bapak-bapak kelihatannya mendengar ini. Keberatan enggak? Mengamalkannya yang keberatan. Minimalnya waktu 2,5 jam, waktu keluar 3 hari, waktu keluar 40 hari, jangan bawa HP. Itu minimalnya. Jangan minimal aja nggak dibuat, minimalnya itu. Yang selain itu, ya sebaiknya tidak pegang itu. Wong itu musyawarahnya setan. Katanya begitu. Maka sudah mulai soal kita ini bukan hanya puas dengan amal, sudah berubah dong hati kita ini. Kalau mendengar Allah itu rasanya hati bagaimana? Kalau mendengar akhirat itu rasanya hati bagaimana? Kalau mendengar Muhammad Rasulullah itu rasa hati bagaimana? Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu itu kalau mendengar nama Muhammad saja, dengar nama Muhammad bukan nama Allah, itu langsung beliau ini gemeter, langsung wajahnya merah, menangis.
Sehingga santri-santrinya itu heran, Syekh, kamu ini mendengar nama Nabi kok begitu sekali terkesan tuh. Maka Imam Malik mengatakan, kalau kamu tahu guru-guru saya, lebih lagi. Kalau kamu dulu tahu para sahabat, itu sebagian sahabat itu mendengar kata Muhammad saja nangis sampai pingsan tuh sahabat itu. Saking cintanya, saking terkesannya dengan Nabi alaihissalam. Kalau kamu tahu guru-guru saya, lebih lagi terkesan. Saya ini belum ada apa-apanya, kata Imam Malik. Ini loh yang kita pikirkan sekarang tuh ini. Bagaimana mendengar asma Allah hati gemetar, mendengar nama Muhammad timbul rasa terkesan, timbul rasa cinta, rindu ingin berjumpa dengan Nabi. Sebagaimana Sayyidina Bilal ketika sakaratul maut malah seneng istrinya di dekatnya, Masya Allah kamu mau mati. Tapi Bilal itu malah tersenyum-senyum, Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Sebentar lagi saya akan ketemu kekasih-kekasihku baginda Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Ini waktu sakaratul maut begitu. Kira-kira kalau kita sakaratul maut bagaimana kira-kira? Pak dokter, dada saya sesek Pak dokter, carikan obat. Nak, bagaimana nak saya ini nak? Bingung mulai dewe. Nah, akhirnya dokter datang, Pak, memang jantung bapak sudah jebol, sebentar lagi mau mati. Oh kalau begitu sawah saya yang sebelah timur itu untuk anak saya, itu rumah ini untuk istri saya. Alah gak usah kamu bagi-bagi, nanti kamu mati saja dibagi orang nanti. Gak usah kamu bagi-bagi, nanti ada yang bagi. Mati-mati saja kamu. Bagaimana semulaikan? Ini kamu bayangkan sifat ini. Orang untuk bisa mati dengan membawa la ilaha illallah itu bukan murah, itu mahal ini. Hari-hari mengucapkan la ilaha illallah, hari-hari doa, ya Allah tetapkan kalimat ini dalam hati. Nanti insya Allah mati membawa la ilaha illallah. Semua orang Islam kalau mati dalam keadaan Islam, satu saat insya Allah akan selamat. Tetapi orang yang waktu sakaratul maut bisa mengucapkan kalimat ini, lain derajatnya ini. Kata para ulama, kalau orang itu mati waktu sakaratul maut itu bisa mengucapkan la ilaha illallah, oh ini derajat yang sangat tinggi di sisi Allah ini. Yamutul mar'u ala ma'asya. Lah orang itu matinya menurut hidupnya. Kalau hidupnya sibuk dengan la ilaha illallah, mendengarkan pembicaraan la ilaha illallah, menyampaikan kalimat la ilaha illallah, hari-hari berdoa, ya Allah tetapkan la ilaha illallah dalam hatiku, maka insya Allah kita mati dengan la ilaha illallah. Nah ini kita renungi sekarang ini. Kita ini bukan hanya belajar mendengar, membaca, beramal, tapi kita ini bagaimana rubah hatinya itu. Ada sifat tawakal, sifat cinta kepada Nabi. Itu Khubayb bin Adi ketika sakaratul maut itu, Pak, ya Muhammad, memanggil Nabi ketika sakaratul maut, saking cintanya kepada Nabi. Semoga cinta yang demikian ini Allah berikan kepada kita. Tandanya orang dicintai oleh Allah,
dia itu ada cinta kepada Allah. Jadi kalau kamu ingin tahu saya ini dicintai oleh Allah apa tidak, lah kamu cinta sama Allah apa tidak. Kalau kamu itu ada cinta kepada Allah, yaitu tandanya kamu itu orang dicintai oleh Allah. Kalau orang itu ada cinta yang sebenarnya kepada Rasulullah, tandanya itu dia itu dicintai Rasulullah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu bukan hanya sholat, Pak, tapi si sholat itu sudah betul-betul masuk dalam hatinya. Mereka yakin sholat itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Seperti ceritanya Abu Mu'allid, dirampok orang, mau dibunuh orang, maka dia mengatakan kepada perampoknya, saya jangan dibunuh lah, kalau harta saya mau kamu ambil silahkan. Enggak, kalau harta ini mesti saya ambil, tapi sebelum itu saya bunuh dulu kamu, katanya. Oh begitu, saya minta izin sebentar aja sholat boleh? Boleh, silakan. Ini perampoknya ya rupanya ngerti sholat, nggak tahu nanti. Perampok diminta izin sholat boleh, itu aneh. Sekarang ini orang Islam punya pabrik, pegawainya minta izin sholat nggak boleh. Ini orang apa ini, orang ini? Ini perampok preman yang paling jahat pada zaman itu. Saya minta izin sholat ya. Iya silakan. Pokoknya nanti habis sholat tak bunuh kamu. Masya Allah, kejamnya kayak begitu tapi masih mengizinkan sholat. Ini perampok zaman sahabat ini. Makanya dia sholat 2 rakaat terus doa, ya wadud, ya wadud, ya wadud. Tiba-tiba malaikat datang membunuh perampok tadi ya. Nah ini orang sudah dalam keadaan kayak begitu, ingat sholat nih, kalau bukan orang yang sudah punya yakin kepada sholat yang kuat, mana mungkin. Biasanya orang itu kalau sudah sakit dalam keadaan genting, sudah hilang apal-apalannya ya, selari kabeh. Tapi ini sahabat dalam keadaan genting mau dibunuh sholat. Ini namanya sifat hati bergantung kepada Allah, berhubungan dengan Allah dengan sholat itu sudah masuk di dalam hati. Semoga ini jadi sifat kita juga. Nah mulaikan Allah Ta'ala dalam hayat sahabat itu, Masya Allah, cerita mengenai bagaimana wafatnya para sahabat itu. Itu para sahabat itu mau wafat itu mengumpulkan orang-orang. Ini masih ada satu hadis dari Nabi, saya simpan belum saya sampaikan ini. Ini saya sudah mau mati, saya sampaikan. Lalu sudah sakaratul maut kok menyampaikan hadis. Ini bukan ketika mau ujian daurah, bukan ya. Ini santri banyak di sini. Sakaratul maut menyampaikan hadis. Ini menunjukkan ilmu itu sudah betul-betul masuk dalam hati. Insyaallah kita niat semula kan. Doa kepada Allah, ya Allah rubahlah sifat hati saya ini. Dan Nabi itu bukan hanya mengajak para sahabat untuk belajar amal, untuk belajar sifat ini. Maka para sahabat itu diajak di medan tempur Uhud. Salah satu sahabat yang diajak ada Thalhah ibnu Ubaid. Nah, Thalhah itu, wah ini orang pemberani, jagoan ini Thalhah ini. Ketika dibiacok sama orang kafir, maka dia ini tangkis itu sambil mengucapkan ash. Nabi mengatakan, kok mengucapkan ash apa? Seumpama waktu kamu dibacok sama orang kafir tadi.
Nanti kalau saya pentung bagaimana jawabannya? Kata Nabi, seumpama kamu dibacok sama orang kafir mengucapkan Bismillah, malaikat akan datang mengangkat kamu ke langit, kata Nabi kepada Thalha. Jadi Nabi itu ngajari para sahabat itu untuk waktu benturan itu ingat sama Allah gitu loh. Waktu benturan itu ingat sama Allah. Nah ini namanya belajar sifat tuh kayak begitu. Kalau kita ingat sama Allah waktu nggak ada benturan itu bagus di masjid, subhanallah, 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 bagus. Tapi kalau ada benturan ingat kepada Allah, nah ini namanya sifat. Sifat hati sudah berubah. Nah ini nanti akan mendatangkan pertolongan Allah. Sifat tawakal namanya. Ada namanya sifat taat. Sifat taat itu bagaimana? Kalau kita ini ada pikir apa-apa, kemudian dimusyawarahkan dan hasil musyawarah itu bertentangan dengan mau kita ikut hasil musyawarah, dan namanya taat. Wa in tuti'uhu tahdadu. Kalau orang itu punya sifat taat dapat hidayah. Jadi kalau kita ingin dapat hidayah, itu salah satunya harus ada sifat taat. Ini para sahabat ini sifat taatnya itu luar biasa. Setiap ada perintah, apapun perintah itu pahit, masuk akal, nggak masuk akal, taat. Ini para sahabat. Ini satu hari ada sahabat itu diperintah oleh Nabi, perintahnya ini betul-betul nggak masuk akal itu. Diperintah apa? Itu panggil pohon-pohon itu suruh sini, kata Nabi. Para sahabat itu bukan terus mikir-mikir pohon kok dipanggil apa ya, paham. Sudah. Dia datang kepada pohon-pohon, hei pohon-pohon, Nabi memanggil kamu. Sudah. Tiba-tiba pohon itu bergerak, akar-akarnya jadi kayak kaki, datang kepada Nabi. Ini taatnya para sahabat itu kayak begitu kan. Kalau disuruh oleh Nabi nggak peduli. Satu hari sahabat itu nyembelih kambing. Terus oleh Nabi, ambilkan kaki depannya, dibakar dulu. Karena Nabi itu suka makan kaki kambing yang depan itu, sampil ya. Maka sahabat tadi ngambil kaki yang depan, dibakar, serahkan sama Nabi, dibagi-bagi sama Nabi, dimakan. Setelah habis Nabi mengatakan, ambil lagi, satu lagi. Makan lagi habis. Setelah itu yang ketiga, ambil lagi. Maka sahabat tadi agak, ya Rasulullah, kambing itu kan kakinya depan cuma 2. Maka dimarahi sama Nabi. Oh ini kelemahan kamu nih. Seumpama kamu tidak ngengkel, setiap saya minta kaki, nanti kaki akan datang. Allah akan datangkan kaki. Kamu itu ngengkel, akhirnya ya Allah nggak datangkan. Maka ini pelajaran berat bagi para sahabat. Astagfirullah, kapok. Akhirnya datang masalah lagi. Ada 300 orang datang ke Madinah, orang-orang miskin, minta bantuan bahan makan. Maka Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar, nah ini orang taat betul Sayyidina Umar ini 300 orang kasih kurma semua, secukupnya mereka. Maka Sayyidina Umar itu berpikir di hati itu, ya saya itu punya kurma cuma sedikit, untuk keluarga sendiri aja kira-kira nggak cukup kok. Orang 300 suruh ngasih kurma semua itu bagaimana? Pokoknya taat.
langsung berangkat pulang. Gudangnya dibuka, ada kurma sedikit di pojokan. Ayo masuk satu ambil. Masuk satu ambil satu karung, keluar. Ayo yang kedua masuk, sampai 300 orang mengambil 300 karung. Kurmanya enggak habis. Nah, ini taat itu. Ketika orang itu taat, Allah datangkan nusratullah. Ini sahabat itu taatnya pada Nabi itu luar biasa. Maka akhirnya mereka itu dapat pertolongan-pertolongan Allah yang luar biasa. Ini sifat ini, bagaimana kita menghadapi perintah Allah itu? Jadi kita ini belajar taat, insyaallah malaikat. Dan kita senantiasa doa kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku sifat taat seperti taatnya para nabi, para sahabat, seperti taatnya Nabi Ibrahim. Diperintah oleh Allah suruh nyembelih anaknya. Nah, anak kalau disembelih ini gimana? Kita ini suruh nyembelih kambing aja kadang-kadang berat. Ini ayah suruh nyembelih anaknya, anaknya cuma satu itu juga suruh nyembelih anaknya. Nabi Ibrahim taat aja. Nabi Ibrahim itu kira-kira berpikirnya, lah kalau saya nggak taat, nanti Allah marah kepada saya, bisa-bisa saya mati, anak saya mati juga. Nah, dua-duanya mati semua, mampus semua akhirnya. Tapi kalau saya taat kepada Allah, kalau Allah ingin menghidupkan anak saya, mudah saja bagi Allah. Bismillah, langsung hunus pedang, sembelih gitu aja anaknya. Jadi sembelih bukan mati, malah panjang umur jadi nabi. Nah, ini ketaatan Nabi Ibrahim Allah ceritakan dalam Al-Quran. Jadi kita ini kalau sudah perintah Allah itu taat, karena agama itu isinya taat. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Ulil amri itu orang yang ngurus agama ini. Insyaallah kita niat semula kan. Sifat tawakal, sifat taat, sifat sayang kepada umat. Ini bukan dengan lesan begini, sudah dicontohkan kepada Nabi. Nabi itu kasih contoh kepada kita bagaimana sayang kepada umat. Dilempari batu, ya Nabi dilempari batu sampai berlumuran darah. Tapi beliau berdoa, ya Allah ampunilah kaumku karena mereka belum tahu. Ya Allah ampunilah kaumku karena mereka belum tahu. Ini sifat ini. Bukan kita harus kasih sayang antara umat Islam. Nanti ada masalah sedikit aja dengan saudaranya, dengan ayahnya, dengan ibunya, sudah gue kira sak kampung. Nah, ini namanya belum jadi sifat. Kita ingin jadi sifat. Sayang kepada umat itu jadi sifat. Seperti sifatnya junjungan kita yang mulia baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, mulaikan Allah SWT. Nah, supaya sifat-sifat berubah ini bagaimana caranya, itu bagaimana? Para sahabat itu dapat sifat-sifat yang mulia ini ketika mereka itu menerjunkan diri bersama Rasulullah dalam perjuangan. Rasulullah keluar, ikut keluar. Rasulullah nangis waktu malam, ikut nangis waktu malam. Rasulullah di masjid, ikut di masjid. Pokoknya ikut Rasulullah dalam ibadahnya, dalam dakwahnya, dalam segala urusannya. Pokoknya ikut Rasulullah saja. Lama-lama sifatnya berubah sehingga sifatnya jadi sifat-sifat yang mulia. Akhirnya mereka di mana saja ditolong oleh Allah. Dalam satu hadis dikatakan, nanti akan datang suatu zaman, kata Nabi, setiap ada pasukan Islam, amirnya akan iklan,
Di sini apa ada seorang sahabat Nabi? Nanti kalau ada saja yang angkat tangan satu gitu aja, Amirnya akan mengatakan, beres. Ada sahabat satu sudah cukup, pasti menang kita. Dan setelah itu kata Nabi akan ada zaman lagi. Kalau ada pasukan Islam, Amirnya akan tanya, apakah ada orang yang pernah berteman dengan sahabat? Bukan sahabat, pernah berteman dengan sahabat? Oh ada. Oh kalau ada beres, mesti Allah nolong kita. Sampai apakah ada orang yang pernah berteman dengan orang yang pernah berteman dengan sahabat? Ada, satu aja. Beres. Jadi sahabat itu karena punya sifat-sifat yang mulia, di mana saja mendatangkan pertolongan Allah. Bukan hanya mereka, orang yang pernah berteman dengan mereka pun mendatangkan pertolongan Allah. Bukan hanya teman mereka, orang yang pernah berteman dan orang yang berteman dengan sahabat pun mendapatkan pertolongan Allah. Maka orang Islam zaman dulu itu mau menangan tuh. Di mana-mana nggak ada yang bisa menghalang-halangi mereka itu. Senantiasa sukses dalam perjuangan mereka. Di mana aja nggak ada yang bisa menghalang-halangi mereka. Nah, sekarang ini umat Islam itu perlu belajar lagi. Insya Allah kita niat mulai kan. Nah, cara belajar yang terbaik kita keluar 4 bulan minimal. Insya Allah kita niat. Dalam 4 bulan ini kita bisa belajar sifat tadi itu. Lebih bagus kalau setahun. Sebagaimana Nabi juga pernah ngirim jamaah setahun. Mus'ab bin Umair dikirim mulai musim haji ke musim haji lagi. Maka kita ini pun mau ngirim jamaah setahun, sibuk dalam dakwah, sibuk dalam amal sunnah. Menurut pengalaman Syekh Abdul Hasan Asyadzili, kalau orang itu mengamalkan sunnah satu ini, kata beliau ini, 1 tahun saja, nanti doa-doa dia punya kekuatan luar biasa, makbul terus doanya. Apa itu? Amalannya Bilal, katanya beliau. Setiap batal wudhu, setiap wudhu sholat 2 rakaat. Itu aja setahun penuh, nanti dua-duanya makbul, katanya Syaikhul Hasan Syadzili. Dan telah dibuktikan oleh beliau dengan murid-muridnya itu. Maka kita keluar 1 tahun, sibuk dalam perjuangan, sibuk dalam dakwah, sibuk dalam amal, sibuk dalam sunnah, termasuk amalannya Bilal ini. Ya habis setahun akan menyelesaikan masalah di rumah kita, menyelesaikan masalah di mahalah kita, menyelesaikan masalah umat. Ini umat Islam itu tidak perlu bedil sekarang ini, bedil banyak sudah. Tidak perlu bom sudah banyak. Tidak perlu jumlah pun juga sudah banyak. Yang diperlukan sekarang itu umat Islam itu orang yang punya sifat ini, sehingga mendatangkan pertolongan Allah. Ini kalau pertolongan Allah sudah datang, kita punya sejarah namanya 10 November di Surabaya. Anak-anak muda bawa geranggang, bambu runcing, ngadepi Belanda, Inggris, Amerika di 10 November di Surabaya. Mereka bawa pesawat terbang, bawa tank, bawa pada lari semua, kalah dengan geranggang. Karena apa? Pertolongan Allah datang. Tapi setelah itu orang Islam memperingati 10 November bukan mencetak orang-orang yang yakin pada Allah, malah dolanan di mana-mana, maksiat. Umat Islam yang kalau berpegang pada agama sedikit saja pertolongan Allah itu datang. Bagaimana kalau berpegang sungguh-sungguh? Jadi yang diperlukan umat Islam itu bukan jumlah, bukan uang, bukan harta, bukan senjata, bukan kekuasaan. Di negeri kita ini coba pejabat-pejabat kebanyakan juga orang Islam. Yang diperlukan itu bukan
bagaimana pejabat dari orang Islam sudah pada Islam semua. Yang kurang itu orang yang punya sifat-sifat itu, sehingga orang itu punya keyakinan yang benar kepada Allah, tawakal yang benar pada Allah, sehingga pertolongan Allah datang kepada umat Islam ini lagi, baik secara istimai maupun infiradi. Kalau yang punya sifat ini pribadi, ya yang ditolong pribadi. Kalau yang punya sifatnya keluarga, ya keluarga itu akan dimuliakan oleh Allah. Kalau yang punya sifat itu umat, ya umat itu akan ditolong oleh Allah, kayak para sahabat dulu. Yang punya sifat itu para sahabat itu umat. Maka seorang ulama mengatakan, dulu zaman sahabat itu orang Islam sedikit, tapi Islam banyak katanya. Kalau sekarang ini orang Islam banyak, tapi Islam sedikit. Loh bagaimana? Maksudnya orang dulu itu jumlahnya nggak begitu banyak orang Islam itu, tapi mereka itu orang-orang yang istimewa, orang-orang yang punya hubungan kuat kepada Allah, sehingga di mana aja sukses. Kalau sekarang ini jumlahnya banyak, tapi sedikit yang punya hubungan dengan Allah yang benar. Maka akhirnya banyak masalah, di mana aja masalah. Kalau kita kembali pada agama, maka nanti Allah SWT akan menyelesaikan seluruh masalah kita. Insya Allah kita niat ini. Maka yang mau keluar 1 tahun, yang ini ustadz-ustadz yang baru selesai dari pesantren, baik yang lama, yang baru, silakan berdiri ke selatan. Taqabbalallah, jazakumullah. Monggo. Terus ke selatan, Pak, ya. Ke selatan. Ya. Ke selatan, ini ustadz-ustadz yang baru selesai belajar di pesantren, keluar 1 tahun, ya. Orang Islam di negeri kita ini sudah paham pentingnya belajar agama, sehingga mereka di pesantren itu 10 tahun, di pesantren 15 tahun biasa. Mereka belum tahu pentingnya dakwah, sehingga ada dakwah setahun langsung sakit jantung, terkejut. Ya kenapa? Dakwah ini perintah Allah, setahun kok terkejut. Kalau pesantren itu juga perintah Allah, 10 tahun kok nggak terkejut, kenapa? Bahkan untuk dunia pergi ke Hongkong 2 tahun juga nggak masalah. Ini kamu ini berpikir bagaimana? Maka sekarang mau kita bentuk jamaah-jamaah setahun. Kemudian sekarang 4 bulan. Yang mau keluar 4 bulan itu menyertai ustadz-ustadz yang akan keluar setahun itu. Sudah siap berapa orang itu? 30 orang itu sudah kita bentuk pagi tadi itu. Yang mau nemani dari halakoh, dari mahalah 4 bulan atau 40 hari, silahkan berdiri. Monggo. Taqabbalallah, Pak Yusuf, monggo. Siapa lagi? Monggo. Yang nemani ustadz-ustadz ini, Masya Allah ini, sehingga kita ini dapat pengalaman pesantren. Orang pesantren dapat pengalaman makomi, ya. Silakan Pak, monggo. Yang mau keluar 4 bulan atau 40 hari nyertai ini, monggo. Ya. Yang mau tambah masa, sisa masa juga berdiri ke sana, silakan. Tambah masa, sisa masa, mau keluar berapa hari saja, monggo. Nah, silakan. Yang mau keluar berapa hari saja, silakan ke selatan. Ditunggu tasyir sana. Alhamdulillah.
Aja namung ningali tok enten wong ngadeg daftar sampean tingali. Niku padha karo wong teng pasar namung ndelok tok gak iso tuku. Nih. Teng pasar ndelok mobil gak iso tuku. Ndelok klambi gak iso tuku. Ndelok beras gak iso tuku. Susah napa mboten Mas sampean? Niku padha teng masjid bature metu setahun, 4 wulan, 3 dina nggo ndelok. Eneng ora si daftar kae. Ndelok. Niku wong ndelok ora iso tuku no jenenge. Muga-muga sampeyan iki teng swarga mboten ngoten niku wae nggih. Bature nang swarga ndelok tok awake dhewe gak mlebu. Pengen zaman ngoten niku. Nah, mulai sing ngantuk niku tambah nemen niku nggih monggo. Monggo. Insyaallah kita niat Bang nggih. Niki wau malam Jumat niki musyawarah ustaz-ustaz alumni-alumni pesantren diaturi kempalan dan bangunan isu kidul nika jadi sekedik mudzakarah ya. Terus mungkin dihartang mereka monggo Pak alumni-alumni pesantren ustaz-ustaz kiai-kiai saged rawuh monggo ngidul mereka teng nika lho kidul nika lho bangun musyawarah tempat musyawarah harian nika. Lha kok meneng mau sampean di sini karepe. Nah, itu kan ngerti jane. Kamu alumni pesantren bukan? Oh, lah iya. Kamu alumni juga kan? Walaupun teman-teman baru kan alumni. Alumni pesantren, ustaz-ustaz, kiai-kiai, monggo itu mereka. Mudzakarah sekedap Pak. Terus pundi carane nguripne dakwah niki teng pondok-pondok, teng madrasah-madrasah. Lan manfaate napa dakwah niki kangge pondok lan madrasah? Teng mudzakarah step menika. Oh, kathah tertane. Ini temboro paling kathah kiai ini, paling kathah ulamae, paling kathah ustadze, paling kathah hafid Qur'ane. Monggo to ngidul kok sama sukan-sukane. Wedi nite taskil ta men. Mboten mriko mboten taskil mengke. Malah diaturi dahar mengke to mriko. Mboten taskil. Darani taskil. Taskil wis bar niki nggih. Wis bar taskile mun bar nggih. Monggo. Wong ditaskil pancen keder ini mboten biasa nih ditasil niku masyaallah sumpek tenan. Tapi nek pun biasa suweneng ae wong ngajak aku murid-murid agama ngajak ning swarga wis ya iki dululanangku donya akhirat ya iki. Aku duwe dhuwit tak wae dhuwit wong kuwi. Nah, ini selare gak duwe alhamdulillah. Mau wong niku mikir ngoten niku Pak, ditasil niku suweneng. Nang dijak ning swarga ra seneng ki piye? Padha kalih dijak kawin ngene lho Pak. Nggih, nganten anyar. Suweneng. Lah arep dikawine kok malah nangis. Oh, tibake lara. Bedile gak urip. Dikawine malah nangis, moh aku moh. Oh, susah lara iki. Nek wong niku imane niku sehat, dijak teng agami suweneng ya iki kancaku tenan iki. Aku golek kanca sing ngejak agama iki ora nemu-nemu iki. Kok nemu alhamdulillah suweneng. Iki kancaku dunya akhirat zahir batin iki. Insyaallah ngoten nggih. Sampeyan pun sumpek nek di taskil niku dijak niku pun sumpek tapi malah suweneng alhamdulillah. Ya aja seneng tok terus mangkat nggih. Aku suweneng karo kowe iki tapi aku mau nek mangkat niku jenenge
seneng tapi nyusahane wong jenenge. Kita ini nek seneng kados ini senenge para sahabat. Ketika Nabi sampai ke Madinah seneng tala'al badru alaina seneng. Setelah senang terus ikut berjuang bersama Nabi. Itu namanya senangnya sahabat, senang yang jantan itu. Kalau senang tok tidak mau korban itu seperti ya seperti itu ya. Insyaallah kita niat teman-teman. Nah sekarang 33, 44 yang disampaikan tadi itu diulang-ulang lagi. Monggo 33, 44.